seperti yang marketplace itu loh Pak, Ali siapa? Ya itu yang kemarin mau bikin apa sih? Itu kan bukan Alibaba apa gitu, Aladin ya? Aladin. Bukan Aladin, apa ya? Ya Pak, ini Pak, kabarnya Pak? Ya, baik Pak. Suara saya jelas di sana ya? Jelas. Jelas ya Pak ya? Iya. Iya. Bapak di Gunung Anyar ya? Iya, di Gunung Anyar aku Pak. Ini selalu di Gunung Anyar Pak. Semedi. Semedi. Iya. Itu Pak yang mengenai tempo hari ya Pak ya, Pak siapa itu namanya? Itu orangnya saya ajak ketemu sih ngomongnya jam berapa? Jam 10 ya, jam 10 mau ketemu di mana gitu, tapi setelah saya tunggu itu sampai jam 1 baru ngabarin. Nah, saya punya schedule lain, akhirnya saya tunda Pak sampai hari ini Pak. Nggak tahu kabarnya gimana, nggak pernah hubungi lagi dia. Nggak, maksud saya ini loh Pak, kita mau ngobrol tentang marketplace yang terkait dengan kemarin. Marketplace sekarang ini kan sudah dikembangkan cukup nggak hanya e-commerce yang jualan langsung ke B2C kemarin Pak. Jadi nggak hanya jualan ke mana, customer yang beli online, tapi sekarang sudah ke B2C-nya, sudah masuk ke toko-toko sekarang. Seperti Bukalapak itu punya program kayak sales force penjualan, yang mana sales force-nya ini keliling Pak, mereka keliling ke toko-toko, tokonya dikasih aplikasi, nanti pihak tokonya diminta untuk kalau order lewat aplikasi kayak gitu Pak. Perkembangan terkini seperti itu. Jadi mereka punya tim marketing kayak gitu Pak, yang datang ke toko-toko itu keliling. Ya seperti itu Pak. Jadi terakhir saya tahu itu dari beberapa orang yang lamar ke klien. Jadi waktu itu ternyata X-nya Salesforce itu Pak, Bukalapak sama ini. Bukalapak terus GDID juga gitu. GDID itu kan ini Pak, marketplace yang terakhir-terakhir ini ya cukup ngetren ya, GDID. Iya. Barang-barang yang murah-murah. Itu kebanyakan investornya ini Pak dari Cina Pak. Iya investor. Yang marketplace yang gede-gede itu kayak Tokopedia semuanya, mungkin Bukalapak juga udah banyak. Kan itu investor, itu udah disuntik investor itu. Iya, jadi biar kayak kebanyakan itu dari Cina. Saya baca ini aja, karena saya kan bukan pengamat marketplace Pak. Cuma saya ikut grup dari Tiongkok juga tentang, jadi salah satunya ya itu beritanya, termasuk kayak seperti Alibaba itu kan udah kemana-mana itu Pak. Alibaba.com ya. Iya, anak bisnisnya banyak sampai ke ke sistem pembayaran mobile, Alipay, kayak WePay, WeChat itu kan dari Cina semua. Jadi marketplace di sini yang besar-besar itu kebanyakan udah dapat ini Pak, udah disuntik dana sama investor Cina. Soalnya kan memang mereka mungkin paham lah ya, kalau di sini kan pasarnya besar banget. 250 juta coba. Indonesia ini nomor 1 Pak. Jadi semua orang pengen. Sekarang Cina itu apa aja di sana sudah kan ekonomi nomor 2 itu. Malah nomor 1 itu malah. Kalau saya sih lebih banyak ini Pak, yang di lapangannya saja Pak. Jadi kita tahunya ada di lapangannya saja. Jadi bisnisnya ya, bisnis ininya ya. Terus memang sih, nah ini terus
kan sekarang ini kan banyak distributor juga kesulitan gitu, mereka akhirnya ini Pak, akhirnya mau nggak mau ya ngikuti. Nah, ngikuti ya. Cara ngikuti ya pakai aplikasi ya, akhirnya mereka pakai aplikasi omnichannel katanya gitu. Jadi aplikasi omnichannel itu aplikasi yang nantinya dikasih ke toko-toko gitu Pak. Kasih ke toko-toko yang berupa kayak aplikasi gitu Pak. Jadi ke toko-toko nanti kalau order barang, nah langsung mereka lewat aplikasi itu. Kalau selama ini yang datang kan sales, kan yang datang sales. Iya. Nah kalau salesnya belum datang, nah, toko-toko itu bisa belanja lewat aplikasi itu. Nanti ditembakkan ke distributor baru kirim barangnya kayak gitu Pak. Itu sebenarnya konsepnya sama seperti apa yang dilakukan Bukalapak atau yang lain-lain atau Tokopedia itu kayak gitu. Ya marketplace juga, cuma B2B ya, lebih ke B2B kan gitu. Ke B2B. Ini terakhir Sampurna juga punya program kayak gitu Pak. Jadi mereka punya tim yang tugasnya mengedukasi pemilik toko ya. Pemilik toko ini kan kebanyakan ya masih ada yang gaptek, ada yang masih konvensional gitu, masih menunggu sales. Terakhir ini ada tim dari marketing itu datang ke toko-toko. Nah tugasnya mereka yaitu mengedukasi, jadi membiasakan mereka belanja lewat online, lewat aplikasi yang dibuat Sampurna itu trennya sudah ke sana sudah. Jadi tantangannya apa Pak, distribusi itu? Ya, distribusi tantangannya ini Pak, sekarang ini tantangannya lebih ke arah SDM Pak. Jadi nyari orang, seperti nyari sales itu sekarang tidak semudah dulu. Jadi sales itu pada mungkin jumlahnya berkurang banyak ya, peminatnya kurang banyak ya. Apalagi waktu Gojek lagi booming sebelum COVID ini kan lagi banyak orang sales pindah kerjaan jadi Gojek kan kebanyakan. Jadi mereka yang mungkin kurang apa? Ya sales yang mungkin nggak sering masuk target atau apa, mereka ganti pindah ke Gojek kebanyakan. Ya ini Pak, apa namanya, lebih realistis lah Pak. Mungkin bukan soal hasil, tapi ini lebih fleksibel, lebih bisa kalau kerja ikut distribusi kan mungkin hasilnya juga sama atau nggak lebih baik, tapi juga lebih terikat waktu, tapi nggak fleksibel. Nah kalau ikut kerja mungkin kan gini Pak, orang-orang sekarang kan lebih realistis Pak, hasil kalau bisa sama tapi lebih bebas gitu kan, itu kan lebih bagus Pak. Mungkin jadi peluang orang kan lebih realistis, lebih praktis, istilahnya realistis. Kalau hasilnya sama atau malah lebih besar, ngapain saya kerja di tempat yang ini kan, lebih stres, lebih itu kan Pak. Nah sekarang kayak gitu peluang itu lebih banyak Pak, ya apa jadi Gojek apa, atau ditambah peluang lain dari HP dia bisa dapat penghasilan ini. Nah itu kan yang perusahaan-perusahaan tradisional mungkin seperti distribusi kan mungkin nggak sampai ke sana ininya. Jadi ya perusahaan lain juga Pak, bagaimana dengan mereka pemasaran konvensional masih cara berpikirnya, tapi kondisi bisnis, lingkungan bisnis itu istilahnya ekosistem lah kalau bahasa terbaru gitu. Itu mereka nggak ini mempertimbangkan begitu. Jadi masih bahwa pemasaran itu harus ada karyawan ini Pak mengunjungi ya itu yang salah satunya yang kita harus bantu ini Pak, sebagai konsultan lah, perlu mempertimbangkan juga. Nah ya semua bisnis kan sekarang
cari pemasaran Pak, cari marketing, cari sales rep. Iya. Cuma saya nggak begitu inilah Pak ya. Mungkin Bapak ya lebih tahu masalah realnya di lapangan kan sehari-hari. Nah, karena saya kan nggak ini. Sekarang lebih susah apa atau sama aja mencari tenaga penjualan, dan bagaimana kualitasnya, apa masih mencari apa marketing yang bagus lebih susah. Nah, selain lebih susah juga bagaimana ininya apa tantangannya untuk mendidik itu menjadi apa dengan sales training, marketing training dia, itu lebih susah apa lebih gimana? Nah, kalau lebih susah Pak, artinya ya harus ada perubahan pemasaran kan. Jadi jangan jadi yang perusahaan-perusahaan termasuk distribusi itu harus memandang bisnisnya nggak bisa nggak sama Pak. Jadi bagaimana? Karena sekarang merekrut aja susah. Bagaimana kalau dia masih memandang apa merekrut itu apa untuk offline itu penting, wah dia bisa berhenti itu Pak bisnisnya itu. Karena merekrut aja, mencari aja udah susah kan. Artinya kan dia nggak bisa maju sebelum dia masalahnya itu terpecahkan gitu loh Pak. Ini saya harus mencari, istilahnya begini Pak, tenaga yang ada itu pada keluar atau sudah ya otomatis kan dia tidak bisa tetap tumbuh itu. Karena yang ada aja sudah mulai ini kan mundur keluar. Nah, dia harus gantikan. Nah, kalau menggantikan itu di mana-mana orang sudah mulai kesusahan. Karena orang lebih suka ngapain saya juga kerja lebih ini, gak stres, lebih yang apa. Saya lebih baik kerja di Gojek aja kan, peluangnya lebih ini. Nah, jadi secara ini Pak, ekonomi secara umum itu konsumen sudah tidak perilaku konsumen secara luas begitu loh Pak. Yang membuat segala macam bisnis Pak ya, termasuk distribusi atau retail atau apa, ini harus ikut menyesuaikan cara mereka berbisnis Pak. Begitu. Nah, apalagi dengan COVID ini Pak. COVID ini salah satunya yang kemarin saya ini Pak. Orang-orang bisnis-bisnis sudah mulai online semua. Mereka kerja dari rumah pakai ini, pakai Zoom, pakai sekarang Google juga nambahi Google Meet. Jadi dari email itu ada Google Meet itu kan. Iya, karena terpaksa, dan nanti orang jadi biasa. Begitu mungkin COVID selesai, jadi orang asik ya dari rumah. Akhirnya mereka keterusan, jadi malas balik ke perusahaannya. Jadi orang yang awalnya mengandalkan kerja ini kan banyak dirumahkan. Ya, mereka terpaksa cari penghasilan yang betul-betul menguras otak lah. Nah, dia dalam keterpaksaan itu kan ada yang sukses, dapat penghasilan yang baru, mungkin kan pekerjaan apa ya, pakai online juga, pakai Instagram, pakai sosmed, apa dia memasarkan apanya, jadi reseller, dropship, kan banyak modelnya tuh Pak. Nah, dia ada yang sukses, ada yang masih mencari-cari, ada yang masih jatuh bangun. Nah, yang sudah sukses ini ngapain deh saya balik lagi gitu kan? Kalau dia sudah menikmati, dia tinggal mengembangkan jadi bisnis. Jadi itu sebelum ada corona gini aja kan sudah banyak kayak gitu Pak. Dari sisi pribadi Pak ya, ekonomi mikro, paling mikro ya, tiap orang kan bisa jadi pebisnis sendiri Pak. Jadi peluang pekerjaan yang ditawarkan bisnis-bisnis tradisional, konvensional, direkrut, dikasih ini, coba 3 bulan, itu sudah nggak menarik Pak, dibanding peluang-peluang yang ditawarkan kayak
perusahaan-perusahaan yang Bukalapak, jadi reseller, dropship, dia nggak diajari dengan ini bisa penghasilannya kerja dari rumah, modal HP, begitu kan, bisa penghasilannya dengan training langsung dari perusahaan bisnis. Oke, ini bisa sukses. Nah, dan tapi nggak kayak karyawan begitu jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 ya, itu kan udah. Nah, itu ekonomi secara umum kayak gitu. Nah, itu mungkin yang nggak di bisnis belum siap, Pak, nggak ke arah sana. Mereka ya taunya ya orang masih beli ini ya. Nah, jadi nggak membayangkan sampai ke perilaku para kan ekonomi itu bukan cuma konsumen, Pak, ya, ada karyawan. Jadi mereka hanya melihat potret konsumen saja, Pak, mungkin bisnis ini, tapi karyawan kan juga orang, Pak, sama dengan mereka punya keinginan, mereka punya cita-cita gitu loh, Pak. Nah, kalau bisnis tidak perubahan perilaku karyawan, nah bisnis yang tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti itu ya, akhirnya mereka tetap. Nah, cuma dari yang saya bacaan saya dari yang apa yang saya baca itu yang seperti itu, Pak. Jadi perubahan perilaku konsumen maupun perilaku pribadi. Jadi kalau kita ngomongin bisnis ekosistem ya, kita melihatnya jangan di konsumen aja, Pak, tapi orang-orang yang akan bekerja untuk suatu bisnis kan mereka juga pasti ada perubahan, Pak. Begitu, Pak. Nah, sekarang peluang income itu kan nggak hanya berasal dari perusahaan-perusahaan yang offline saja, Pak. Sekarang orang berlomba-lomba bagaimana mereka bisa memasarkan. Nah, peluang pemasaran ini yang jadi sekarang perusahaan apapun, Pak, itu saingannya sama perusahaan yang lain. Perusahaan yang perlu sales, perlu marketing, perlu merekrut. Nah, ini kan mereka saingannya dengan semua perusahaan lain yang bukan karena sekarang ya itu, Pak, sekarang setiap perusahaan berupaya menarik orang lain untuk memasarkan, tapi tidak sebagai karyawan gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan tradisional distribusi atau perusahaan offline ini masih tidak memikirkan ke sana, wah ya siap-siap aja, Pak. Jadi bisnis yang masih mengandalkan marketing tradisional, Pak, ya, dengan merekrut sales, dikasih masuk jam segini, pulang jam segini, jadi ya gaya hidup yang konvensional gitu lah. Waduh, itu udah siap-siap aja harus tambah susah itu, Pak. Jadi sekarang apapun bisnisnya, Pak, itu harus mulai ini, Pak, 180 derajat. Semua unsur semua bagian bisnisnya itu harus mulai disesuaikan, Pak, dengan apa yang disebutkan industri 4.0. Nah, iya, Kak. Bukan cuma marketingnya aja, Kak, semua cara ininya. Jadi distribusi juga sama, Pak. Nah, ini tantangan kan, industri 4.0 kan memang total itu Internet of Things itu, Pak. Kita kan cuma slogannya aja, ini tuh. Padahal kan maksudnya dalam bentuk perubahan bisnis itu dalam detailnya bagaimana kan kita masih banyak belum tahu, Pak, termasuk ke bisnis itu. Industri 4.0 itu maksudnya apa sih? Apa yang harus saya ubah di dalam komponen-komponen bisnis saya?
konsep bisnis saya itu apa. Taunya kan, oh ini internet ini sudah mau, tapi kan detailnya apa yang harus diubah kan, konsep-konsep bisnisnya dan unsur-unsur bisnisnya, bagaimana dia beroperasi kan, apa yang harus diubah gitu loh Pak. Apakah memang masih kita layak misalnya kita masih merekrut sales dengan cara yang seperti selama ini kita lakukan, misalnya apakah pebisnis itu sudah pernah bertanya-tanya begitu. Nah seperti itu Pak contohnya. Jadi memang pebisnis ini mungkin bingungnya seperti itu Pak, pada bingung. Nah kalau konsultan kita tidak punya nggak punya pandangan, jadi mungkin sama bingungnya dengan ini ya, kita mana bisa membantu gitu. Ya seperti yang marketplace itu loh Pak, Ali siapa yang bikin marketplace itu yang kemarin? Iya. Ya itu yang kemarin mau bikin apa sih? Itu kan bukan Alibaba apa gitu, Aladin ya? Aladin. Bukan Aladin apa? Bukan Aladin Pak, Aladin kan udah ada. Aladin ya? Yang kemarin itu loh Pak. Sudah tak carikan. Ya seperti itu. Itu kan ya seperti itulah Pak. Orang kan dia karena ya yang saya bilang itu loh Pak. Orang kan memang macam-macam ya. Kadang dia terlalu semangat, tapi dia ini aja Pak, semangat tapi lugu gitu loh Pak. Lugu, dia pengen menjiplak, pengen langsung, oh saya pengen seperti Aladin ya, langsung nama-namanya juga pengen ditiru kan, Alibaba, langsung jadi Aladin. Itu kan gimana ya? Ya seperti itu loh Pak. Itu kan lugu banget gitu loh Pak. Jadi kalau pengen menjiplak nama-namanya pun pengen dijiplak seperti itu. Jadi kalau ada Alibaba, oh ini mirip-mirip ada, apakah nanti mungkin saya bisa jadi ketularan suksesnya kayak Alibaba kan? Itu kan sangat gimana Pak ya? Sangat lugu gitu loh. Kalau kita pebisnis kayak begitu kan, sebetulnya peluang kita banyak Pak.